Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad-dilalata 'alal khair wan nasihata lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Al-mukarramin, para kiai, para asatidzah, wabil khusus imam besar kita Bapak Kiai Haji Nasihin, Al-Mukarram Ustaz Ahmad Maulana, Ketua DKM Musolla Nurul Hikmah. Pada subuh ini kita berada di satu kampung yang istimewa, namanya Kampung Raden. Ya. Kampung Raden, kalau kita dengar julukan seseorang Raden itu kan udah istimewa ya, Raden. Tapi kalau saya pernah juga bincang-bincang tentang Raden, itu asal kata dari Ruhuddin, orang yang kecintaannya menghidupkan agama. Berarti tidak harus orang kampung Raden jadi Raden. Kita yang kampung-kampung lain kalau siap menghidupkan agama jadi Raden juga. Amin. Ya. Cuman beda ya, tinggalnya aja. Jamaah sekalian, pada hari ini hari kedua kita di awal tahun 1444 Hijriah. Ini dihitung sejak hijrahnya beliau Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal aslinya hijrah itu bukan bulan Muharram, tanggal 12 Rabiul Awal, sama dengan lahir dan wafatnya. Karena Nabi tidak hanya ingin dikultuskan, dipuja-puja, tapi tidak diikuti. Yang terpenting kita bisa mengikuti perjuangan beliau, kita ikuti cara ibadah beliau, kita ikuti akhlak beliau, baru ini benar. Moga-moga kita semua, amin. Kalau bercerita tentang hijrah, erat sekali kaitannya dengan iman. Salah satu ayat yang paling pendek tentang hijrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah, sesungguhnya mereka yang beriman. Baru yang kedua yang berhijrah, yang ketiga yang berjihad di jalan Allah. Jadi iman dulu. Karena hijrah ini spontan. Gak ada Nabi merencanakan tanggal sekian kita hijrah. Sama dengan maut. Ada gak rencana kita mati? Kita mau mati tahun sekian aja. Ada gak kira-kira gitu? Gak ada. Kayaknya banyak kan enggak, aku mah kagak mau mati gitu ya. Tapi spontan maut itu. Kemarin yang di situ di belakang Keranggan itu. 10 orang yang ketabrak mobil tangki minyak. Spontan dari rumah sehat-sehat. Ada mobil odong-odong di mana, lihat di WA ya. Lintas kereta 8 orang meninggal. Banyak bukti-bukti meninggal itu spontan. Jadi sama hijrah, nggak ada rencana. Ini awal dari misi dakwah beliau, mulai dari sirron sampai jahron.
Dari sembunyi-sembunyi sampai kemudian beliau melakukan dengan terang-terangan, tantangannya luar biasa itu. Kalau kita ya Allah baru datang aja apa udah susu tadi itu. Alhamdulillah. Nabi dilempari dengan batu, dicercah, diludahin. Ya. Ya. Kita ada nggak begitu? Mau ngaji diludahin? Kagak jadi ngaji kita ya. Kagak jadi. Oh, Nabi kan itu emak-emak yang buta itu malah. Justru Nabi malah kalau lewat di situ sambil bawa makanan disuapin. Ya Allah. Diludahin. Nah, Nabi nggak marah subhanallah. Nah, itulah akhlak Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kampung sawah diserung. Ya. Nah, karena istrinya Abu Lahab itu kampung sawah pernah juga diserung itu. Mau ke masjid orang kebun dia dijual. Ya lain itu mah ya. Jadi ketika beliau menyampaikan yang paling utama itu masalah ketuhanan. Bahwa Allah itu esa dan tidak nampak. Abu Jahal sangat marah. Enak aja ini si Muhammad ini. Kok ngomong ada Tuhan nggak kelihatan. Cuma satu lagi. Sedangkan Tuhan orang kafir kan zaman jahiliyah itu kan banyak sekali tuh. Wajahnya bisa direka-reka. Tempatnya di mana-mana ya. Di Masjidil Haram aja ada scan. Ini ngomong Nabi Muhammad Allah yang esa. Subhanallah. Ini harus dihentikan. Ini sangat mengganggu stabilitas keyakinan kita selama ini ketemu Jahal. Ajudannya dipanggil, sini kau. Ada apa Tuan? Kau berangkat, temui adikku Abu Thalib. Nanti Abu Thalib yang ngomong. Teksnya ini. Berangkat, subhanallah. Langsung Abu Thalib, Muhammad, ini ada pesan dari Pak Demu. Ada apa Paman? Udah nggak usah ikut FS3G, gitu kan ya gitu. Ya. Udah nggak usah pakai ada suara azan di musola, di masjid berisik-berisik aja. Sekarang kan begitu ya. Semua hentikan. Ini ada tawaran. Tawaran apa Paman? Kau perlu berapa harta? Berapa miliar? Kalau kayak sekarang gitu ya. Kalau perlu kau jadi pejabat, enggak perlu ada pilkada. Besok langsung dilantik. Kan luar biasa itu ya Allah. Ini yang berapa kita kalau kampanye habis? Wah, luar biasa. Kalau jadi gubernur paling enggak 40 miliar habis itu. Atau perlu wanita-wanita, perlu berapa? Untung saya belum ada waktu itu. Ini Ustaz dia. Nah itu kan yang sekarang berbagai kejahatan yang terjadi ya. Faktornya 3 itu, tahta, harta, wanita, itu aja. Yang sedang ngetren, polisi tembak-tembakan, apa bukan penjamnya wanita ya. Namanya luar biasa, muslimun. Muslimun atau muslimin dia? Ya Allah, istrinya 120 juta bayaran bunuh istriku. Ya. Ujung-ujungnya dia minum racun. Ya. Jadi kalau kembali lagi apa faktornya? Iman. Ini masalah iman, ya Allah. Makanya itu syair indah sekali itu. Akarnya iman, pohonnya Islam, daunnya salat, buahnya zikir, bunganya puji-pujian. Dari kecil rajin-rajin baca Al-Quran, sudah dewasa menjadi insan beriman. Jadi iman. Ya. Jadi ketika frekuensi iman lemah, wah udah. Sholat subuh males. Ya, diajak sholat, baru jam 1. Zuhur ya. Ada yang zuhurnya 1:30 ada. Yuk ke musola. Ngapain sholat ke musola? Gue juga tahu nih yang rajin sholat musola, gue di warung ngutang mulu. Gitu. Ada aja omongan yang gitu.
Itu masalah iman ya Allah, iman ya. Ada kaget lihat televisi, kaget. Apa buset. Kenapa sih? Kagak nyangka gua, kagak nyangka. Nah itu pejabat itu deh. Wah kalau lagi penampilan busananya muslimnya, waduh. Luar biasa. Sudah haji lagi. Ya kenapa? Ditangkap KPK. Iman, masalah iman ya Allah. Ya Allah ini iman. Hati-hati ini iman. Nah, terus iman kita di mana? Makanya tadi saya akarnya iman. Iman seperti akar, nggak nampak tuh pohon-pohon mana. Ya di antara kita ini kan siapa kira-kira yang imannya paling subur? Bisa dikira-kira enggak? Paling nebak ya. Kayaknya mah yang Nono yang tadi baca kitab dia mah bangunnya jam 3. Tapi kencing doang ya. Gak bisa dikira-kira, gak bisa. Wah pasti Abah lah. Abah mah kemana-mana pakai sorban terus. Ya. Siapa tahu sorban buat bawa berkat. Gak tahu. Jadi gak bisa dikira-kira. Tapi yang tahu tentang keimanan hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tadi mungkin yang bangun jam 2:30. Ya Allah, dia sudah niat kasih gage. Kemudian dia sholat dulu 2 rakaat sambil nangis. Ya Allah, alhamdulillah bisa bangun jam segini walaupun sholat 2 rakaat. Itu faktornya iman. Tapi ketika imannya belum sempurna, kan ada doa kamilin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ternyata malam dia tahajud, pagi-pagi ketemu temannya jam 7. Heddeah, baru gitu ya. Masih ada itu bahasa heddeah itu. Ngapa sih? Tadi malam gua. Ngapa? Begadang? Bukanlah gua tahajud. Oh iya, lah tahajud diomongin. Hilang lagi pahalanya. Nah, itu masalah iman ya Allah. Makanya hati-hati nih iman. Ya. Yang kedua imun, hati-hati. Covid. Yang ketiga imin, bye-bye ngampleh ini. Lah, kalau ini ngampleh, waduh, lah lagu doang gitu ya. Penting 3 itu, iman, imun, imin. Ya Allah. Jadi jamaah sekalian, alhamdulillah. Ya, moga-moga iman kita ini subur. Ya. Sahabat pernah bertanya, ya Rasul, kulli kaulan la as'aluka ghairok. Sampaikan kepada saya satu hal yang penting yang belum pernah ditanyakan yang lain. Wala, Nabi menjawab dengan singkat. Amantu billah summastaqim. Udah beriman kepada Allah yang benar dan istiqomah. Ini ya Allah gangguannya dulu dia. Ketika masih biasa-biasa, rajin FS3G, pengajian ada, kata-katanya sejuk. Begitu proyeknya di mana-mana, waduh, udah nggak sempat lagi ke masjid. Ada nggak yang begitu? Ada. Ketemu teman lama kayaknya nggak level. Oh tuh, gitu. Ada, dia rajin. Sosialnya tinggi, begitu diuji dengan pilot bangkrut, udah nggak mau sholat. Ada nggak yang begitu? Ada ngomong Tuhan juga tahu gue lagi susah banget. Jadi faktor penyebabnya adalah macam-macam. Moga-moga iman kita kuat. Istiqomah, itu istiqomah. Jangan salah arti. Ada yang maknain istiqomah itu lain. Abah, saya juga istiqomah. Waduh, hebat kau. Iya, istri yang ketiga belum punya rumah. Lah udah kalau itu ngontrak aja. Jadi ya mas sekalian, jadi iman. Akarnya iman, pohonnya Islam, daunnya sholat. Jadi kalau pohon diibaratkan Islam, Islam diibaratkan pohon. Jadi jelas, you Muslim, yes, ayo Muslim, kan begitu ya. Berapa rukun Islam? Berapa ya? 7 apa berapa ya? Waduh kagak ada hantar berarti ya. Ingat gak dulu waktu sidang Subandrio ditanya sholat subuh berapa rakaat?
4 apa berapa dia kata dia kagak ada hantar. Ya Allah. Dari dulu rukun Islam cuma 5, nggak berubah. Sampai ke Asia, sampai ke Eropa, 5. Apakah mesti 5-5-nya kita lakukan? Enggak mesti. Kalau iman subur, walaupun cuma rukun Islamnya 2 yang dilaksanakan, ke surga paling dulu. Oh, bener Abah? Coba buktikan. Rukun Islam yang kelima, pergi haji. Untung ayatnya man istata'a ilaihi sabila. Pak, peci putihnya keren Pak. Bapak udah haji ya? Ya Allah, ini peci putih keren juga pemberi orang. Sudah haji? Ya Allah, kalau cerita tentang haji, luar biasa rasanya gembira. Kadang kalau ratiban saya datang, kadang pelepasan itu saya nangis saking gembiranya. Bapak udah haji? Boro-boro haji, kontrakan bulannya belum kebayar. Berarti rukun Islamnya kurang, tinggal 4. Ya kan ya? Ya Allah. Pak ikut yuk. Kemana? Nganter zakat ke Yaspi. Boleh. Ya Allah, nikmat banget ya. Andai kan bisa ngasih zakat ke sana. Lah, emang kenapa Pak? Ya saya mah bagaimana zakat saya ya? Orang di RT ini saya paling miskin. Berarti nerima zakat. Berarti rukun Islamnya kurang lagi dah, tinggal 3. Ada ibu-ibu bulan puasa makan di depan rumah. Ayam masuk, dia ngegebah bari bawa piring, bari ngunyah. Ketemu ustadznya. Ibu, kok bulan puasa? Kok makan? Ya Allah maaf Pak Ustadz, saya makan. Lah kan ibu orang dewasa kan wajib puasa. Iya sebenarnya begitu Pak Ustadz, tapi wajib buat orang-orang, saya mah kagak. Lah emang kenapa Bu? Lah emang Pak Ustadz nggak tahu? Enggak, kenapa Bu? Alasannya apa? Nih Pak Ustadz, saya mah punya penyakit jantung, punya penyakit asma, punya penyakit darah tinggi, punya penyakit 7 keliling, punya penyakit bisulan di pantat. Ya Allah itu penyakit banyak banget. Lah kalau puasa modar kan ya. Berarti orang yang sudah punya penyakit kronis memang nggak usah puasa, cukup bayar fidyah. Kalau buat bayar nggak ada, tinggal lapor doang sama panitia zakat. Ya Allah Pak, saya ini udah kagak puasa, bayar fidyah nggak mampu. Ya udah bebas tuh. Mudahnya Islam. Ad-dinu yusrun asir walatu asir. Tapi yang 2 ini syahadat, sholat, nggak ada alasan ditinggal. Pak Ustadz, saya ini kayaknya sholat udah ini nggak sholat nggak apa-apa kan ya? Ya nggak bisa gitu ya. Ya. Bu, kalau nggak bisa diri duduk aja. Oh boleh ya duduk, boleh. Bacaannya sama. Ketemu lagi Pak Ustadz, duduk juga ini udah muter-muter kayak tawaf gitu. Ya udah Bu, tiduran aja. Bacaannya sama ya Pak Ustadz? Sama. Cuman itu bacaan kadang-kadang juga lidah ini rasanya udah kelut banget sudah. Ya dalam hati aja Bu. Dalam hati kadang-kadang luplap, mati aja Bu. Oh ya Allah. Malah pada datang disolatin, ya Allah, ahli surga udah. Ya Allah, jadi agama ini mudah ya. Moga-moga kita semua walaupun begitu bisa mampu rukun Islam 5-5-nya. Amin. Nah kemudian hijrah, itu kan spontan. Malam itu sekeliling pemuda di kediaman Nabi yang sederhana itu, dengan sudah bersenjata. Mereka rata-rata ahli bela diri, silat, kungfu dan sebagainya gitu ya. Di dalam rumah cuma berdua, Ali bin Abi Thalib, sepupu kemudian menjadi menantu. Ya Ali, saya ya Rasul. Kau dengar? Saya dengar ya. Itu banyak sekali para pemuda. Ocehannya sangat keji ya Rasul. Bahkan sebagian nama saya kenal. Siapa yang kau kenal? Itu preman-preman ujung aspal. Ada apa ya Rasul? Ya Ali, malam ini terjadi gerakan makar rencana pembunuhan. Astagfirullah. Kalau begitu izinkan saya keluar ya Rasul. Ya Ali, saya tahu kau perkasa. Saya tahu kau pemberani. Mereka sangat banyak, mereka bersenjata. Sudah, kau bantu saya saja. Caranya bagaimana ya Rasul? Kau tetap di sini, boleh pakai gamis saya, boleh tidur di ruangan saya. Rasul mau kemana?
saya menyelamatkan diri ya Ali. Subhanallah. Cara logika nggak mungkin bisa lolos. Langsung Nabi merunduk mengambil segenggam pasir. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Pasir dilempar, seluruh pemuda itu ngantuk dan tertidur. Bayangkan. Siapa yang punya ilmu begitu? Kalau orang dulu punya, itu yang jenggotnya putih. No, bisa ya. Kalau dia ilmunya itu udah jadi makan. Waduh. Cuman bunyinya bukan bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya lain. Sirep-sirep si janda kembang. Waduh. Saudara begitu tunduk semua janda udah ya Allah. Ya Allah. Itu cerita lama itu. Ya Allah. Beliau meloloskan diri langsung ke kediaman Abu Bakar Siddiq. 3 kali salam gak ada jawaban. Diulang lagi. Baru Abu Bakar mendengar. Ya Rasul, tengah malam. Waalaikumsalam, ada apa ya Rasul? Ya Abu Bakar, suasana seperti ini tidak bisa berbicara Anda di dalam, saya di luar. Keluar saja, keluar. Ada apa ya? Diceritain tentang tadi itu pemuda. Bangunkan anakmu Asma. Siap ya Rasul. Asma keluar, kucek-kucek mata, anak belasan tahun. Nah, ayahmu sama saya akan menuju Jabal Sur ke Gua Hiro, akan bersembunyi. Suasana sangat gawat. Pagi-pagi kau halo domba-domba ke sana, kamu tidak akan dicurigai. Ya, kemudian jangan lupa nak. Apa ya Rasul? Jangan lupa siapkan bawa nasi uduk sama semur jengkol. Wah, kan itu penting itu ya, ya Allah. Kemudian itu 3 hari peranan Asma itu. Ya Allah. Lah kita kalau dari Mekah ziarah ke Jabal Sur naik bus. Masya Allah. Inilah jihad. Wajahadu fi sabilillah. Sore hari bawa pesan ya Rasul, kasih tahu si Fulan, si Fulan, si Fulan. Kalau nggak ada iman nggak mungkin hijrah itu terjadi. Nggak, gue nggak ikut. Ya gue ini motor baru beli gitu. Kalau kayak sekarang kan begitu. Ya apalagi ini gue punya baru melahirkan gitu ya. Ya. Tapi karena iman siap komunikasi hanya melalui Asma bin Abu Bakar. HP belum ada. Ya Allah. Akhirnya kompak. Nah, sebelum itu di Jabal Sur peristiwanya sangat tragis. Setelah pemuda itu terbangun berpencar, dari sekian itu para pemuda ada yang sampai di muka gua. Abu Bakar Siddiq mulai, ya Rasul, apakah ajal kita sampai malam ini? Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana, in tansurullah yasukum wa yusabbit aqdamakum. Ternyata spontanitas itu Allah mengutus makhluknya yang lemah. Di muka gua itu laba-laba membuat sarang yang asli, tertutup semua. Dan di atasnya ada burung yang sedang bertelur. Kesenggol dikit aja dia akan jatuh. Sarang laba-laba, jangankan manusia ya kan ya. Ya Allah, kucing aja ya gue, ya Allah. Inilah pertolongan Allah. Moga-moga Indonesia terselamatkan pertolongan Allah. Enggak jadi Indo-Cinanya. Ya Allah. Coba kalau Indonesia berubah nanti Indo-Cina internasional. Waduh, bahaya itu. Nah, inilah kisah hijrah. Akhirnya dari sanalah berangkat. Sahabat Ansor belum ada komunikasi, tapi jarak jauh sudah dengar. Subhanallah, ada yang nangis. Ya Allah, moga-moga Rasulullah selamat sampai ke sini. Ada yang begitu sampai nangis dia, jangan-jangan Nabi nggak mau di rumah saya udah siapin masak dari kemarin, walaupun sederhana banget. Begitu dia. Itu kecintaan namanya. Begitu sampai langsung itu disambut. Yang sering kita dengar ini hadrohnya dari apa sih guys? Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajabas syukru alaina mada'alillaida. Langsung itu sahabat, ya Rasul, istri saya sejak kemarin dia menangis saking gembiranya, walaupun sederhana ya, cuma ada teri emak.
Tai babal. Begitu orang dulu gitu ya. Muncul satu orang, Rasul, rumah saya 2 lantai. Udah di rumah saya aja. Wah, jadi dari dulu memang perbedaan ada begitu. Tapi inilah sikap keadilan yang diperhatikan oleh Nabi harus dicontoh. Sahabat, saya tahu Anda semua cinta. Agar tidak ada tenggang perasaan di antara kalian. Sejak di sini tom onta saya lepas. Dan di mana onta itu berhenti, dan di sana saya akan bermalam. Bagaimana, setuju? Setuju ya Rasul. Ya Allah. Ternyata begitu berjalan, onta berhenti di halaman rumahnya Bapak Arkom. Yang sering kita dengar, ada Darul Arkom. Di Bandung ada pesantren Darul Arkom. Di Jatiwaringin Sapiah ada ruang Darul Arkom. Rumahnya Pak Arkom. Begitu sudah berhenti, bagaimana sahabat? Ternyata berhenti di sini. Setuju? Setuju ya Rasul. Ya Allah, inilah keadilan. Jadi ketika tidak ada keadilan di negeri manapun yang paling subur sekalipun, tidak ada kedamaian. Moga-moga pemimpin Indonesia adil. Amin ya Rabbal alamin. Tapi jangan adil Kampung Raden. Adilnya adil Al-Quran. Kalau adil Kampung Raden enggak bagus. Kenapa enggak bagus? Ada head deh-nya, head deh gitu. Ngapa sih? Bini gue adil banget. Emang ngapa? Gue ada beliin baju merah, kan perempuan seneng merah tuh. Kata dia abroy banget tuh Kampung Raden tuh ya Allah. Jadi adilnya Al-Quran yang selalu dibaca khotib hari Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Saya kira itu aja dulu, pas waktunya habis ya. Insya Allah lain waktu kita sambung lagi. Moga-moga nih para ustadz kiai muda ya harus lebih semangat dari Abah ya. Ini yang di luar ya, yang nggak lihat Abah jangan bayangin Abah asli kalau nggak kelihatan. Waduh, ini yang ceramah kayaknya orangnya tinggi gede ini. Wah ini gitu ya. Itu saya kira itu. Dan doakan, usia ini sudah mendekati 80, tapi perasaan masih 37 ya, biar sehat walafiat ya. Dan terus apalagi ini Yasfi masih terus kita membangun ya. Yang ada waktu lagi tanggal 14 Agustus, kalau paginya itu ulang tahun FS3G, Yaspi juga siangnya mulai jam 9 itu biasa setiap tahun Muharram menyantuni ya. Sebab banyak mengatakan santuni janda-janda tua gitu, satroni janda-janda muda. Sekian, mohon maaf, wabillahi taufiq.